Ya, shalom. Baik, Tuhan memberkati kita. Hari ini saya akan menjelaskan apa yang saya dapat dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24 tentang hal mengumpulkan harta. Ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, sahabat beriman yang terkasih, jika hati kita telah terpikat oleh harta duniawi, maka cenderung isi pikiran kita akan selalu mengarah kepada harta duniawi. Padahal sebenarnya hati itu telah kita sediakan sebagai ruang khusus bagi Roh Kudus untuk bekerja atau berkarya. Bagian perikop ini mengajarkan bahwa harta duniawi bersifat sementara, mati juga kita terbawa papa. Sedangkan harta di surga bersifat kekal atau selamanya. Bukan berarti juga kita hidup mau malas-malasan saja dan tidak bekerja. Tetapi maksud Tuhan bahwa jika kita lebih cinta harta dunia, hati kita akan terpaut pada hal-hal yang fana. Tapi jika ada orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan duniawi yang cukup banyak, maka orang itu harus pakai harta itu untuk memberkati sesama. Hidup ini singkat, seringkali kita sibuk mengejar banyak hal. Dalam kitab Matius pasalnya yang ke-16 ayat 26, di situ dikatakan gini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Coba kita pikirkan, kita begitu rajin merawat barang-barang kita seperti motor, mobil, rumah, handphone kita. Motor kalau kotor pasti kita cuci, rumah kalau kotor pasti kita sapu bersihkan. HP kita pasti kita rawat baik-baik, jangan sampai dia jatuh, layarnya rusak. Tapi bagaimana dengan hati kita? Hati kita pasti kita rawat baik-baik, jangan sampai ada kebencian, ketidaksukaan. Dan bagaimana dengan orang-orang yang kita sayangi? Kita berlomba mengumpulkan harta, mengejar jabatan, dan mencari pujian. Tapi di akhir jalan nanti bukan itu yang akan berarti. Yang akan dikenang adalah kebaikan kita, cinta yang kita bagikan, dan bagaimana kita membuat hidup orang lain jadi lebih baik. Jangan tunggu sampai terlambat. Mulailah hari ini untuk lebih bermakna. Luangkan waktu untuk orang-orang tersayang. Beranilah berbuat baik meski tidak dilihat siapapun. Karena pada akhirnya kekayaan sejati adalah kasih yang kita tanam di hati orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.